Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Iman edisi khusus bulan Reformasi. Nah, di dalam pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai seorang tokoh gereja yang kontribusinya sebenarnya penting di dalam reformasi gereja, tetapi seringkali tidak cukup dikenal oleh orang-orang Kristen karena popularitasnya seringkali berada di bawah tokoh-tokoh reformasi yang utama seperti Martin Luther dan Johannes Calvin. Nah, untuk Martin Luther dan Johannes Calvin saya kira kita terbiasa mendengar nama mereka dan juga mendengar mengenai kiprah pelayanan mereka di dalam khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja ataupun ceramah-ceramah. Martin Luther dan Johannes Calvin seringkali disebut-sebut namanya, sehingga bagi kebanyakan kita Johannes Calvin dan Martin Luther adalah tokoh yang tidak asing. Dan hari ini kita akan mencoba belajar dari satu tokoh yang sebenarnya kontribusinya tadi saya katakan sangat penting, yaitu Ulrich Zwingli. Nah, Ulrich Zwingli ini adalah seorang tokoh reformasi yang mungkin kita juga pernah mendengar namanya, khususnya waktu kita mendengarkan mengenai perbandingan antara pemikiran tokoh-tokoh reformasi tentang perjamuan kudus. Nah, memang Ulrich Zwingli memiliki pandangan yang agak berbeda dengan Martin Luther ataupun Johannes Calvin. Nah, tetapi pemikiran ataupun kontribusi Zwingli di dalam kehidupan orang-orang Kristen atau gereja atau reformasi gereja bukan hanya sebatas itu. Dan itulah sebabnya maka di dalam Kompas Iman kali ini saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk boleh belajar mengenai kehidupan, pengajaran, orientasi daripada Ulrich Zwingli. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Ulrich Zwingli itu lahir tahun 1484. Nah, jadi sebenarnya Ulrich Zwingli itu hidup tidak jauh dengan Martin Luther, dan juga pergumulan dan reformasi yang dikerjakan oleh Zwingli. Nah, itu juga sebenarnya memiliki rentan waktu yang tidak jauh dari apa yang Martin Luther kerjakan di Jerman. Hanya bedanya adalah jikalau Martin Luther dia menghembuskan ataupun mempelopori reformasi gereja di Jerman, nah, Ulrich Zwingli dia dipakai Tuhan untuk menggerakkan reformasi yang ada di Swiss. Nah, jadi waktu kita mempelajari sejarah gereja, reformasi terjadi baik di Jerman, memang diawali di Jerman, tapi kemudian meluas ke Swiss, ke Prancis, dan ke tempat-tempat lainnya. Dan memang kita melihat bahwa dalam proses reformasi ini Tuhan bekerja, Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk membawa gereja kembali kepada pertumbuhannya, karena di era-era abad pertengahan sebelum era-era reformasi, gereja itu betul-betul mengalami sebuah masa di mana penurunan orang-orang Kristen itu terjadi secara drastis. Nah, maka di dalam abad ke-15 kita melihat bahwa Tuhan mulai bekerja sebenarnya, dan Tuhan memakai tokoh-tokoh tertentu yang kita sebut sebagai bapak-bapak reformasi membawa perubahan kepada gereja. Dan salah satu tokoh yang Tuhan pakai adalah Ulrich Zwingli. Nah, Ulrich Zwingli adalah seorang yang lahir dari keluarga yang sebenarnya cukup berhasil, cukup terpandang. Walaupun orang tuanya adalah seorang petani, tetapi mereka adalah keluarga yang berhasil. Secara ekonomi, orang tua dari Ulrich Zwingli mampu menyekolahkan anak mereka Zwingli ke sekolah yang memang terbaik, yang memang memiliki nama dan memiliki juga kesempatan untuk orang belajar berbagai disiplin ilmu. Dan kita belajar dari sejarah gereja bahwa Zwingli ini adalah seorang anak yang memang ketika itu diberikan oleh Tuhan talenta, karunia untuk boleh menguasai berbagai bahasa asing. Maka waktu dari kecil saja Zwingli sudah dia belajar bahasa Latin, dan waktu dia mulai kuliah, waktu dia mengambil
masternya di universitas itu, dia mulai mempelajari bahasa-bahasa yang digunakan untuk boleh mempelajari Alkitab, termasuk bahasa Yunani yang kemudian itu digunakan oleh para bapak gereja reformasi untuk mengajarkan iman Kristen. Karena dalam era reformasi salah satu hal yang menjadi penting adalah bagaimana pengajaran Alkitab harus dibawa kepada sumber aslinya, dan oleh karena Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, maka para bapak reformasi ini mereka belajar mengenai bahasa-bahasa yang digunakan pertama kali, bahasa asli Alkitab, sehingga seperti Zwingli, mereka pun bukan hanya menguasai bahasa Latin tetapi juga dia belajar bahasa Yunani. Dan di dalam kehidupan, di dalam pelayanannya, kita melihat bahwa Zwingli ini seorang yang sangat serius sekali di dalam mempelajari kitab suci, dan tidak heran kemudian kitab suci itu membentuk kehidupan Zwingli. Kitab suci itu membuat Zwingli melayani Tuhan dengan berorientasikan kepada apa yang diajarkan oleh kitab suci. Nah, Zwingli memang dia meninggal di tahun 1531. Waktu itu terjadi konflik ataupun waktu itu terjadi pertikaian, dan ketika Swiss dia diserang oleh negara yang lain, akhirnya Zwingli pada waktu itu dia terbunuh dalam peristiwa tersebut. Nah, kalau kita mencoba untuk mempelajari mengenai apa yang sebenarnya Zwingli ingin tekankan dalam kehidupan orang-orang Kristen, apa yang Zwingli coba orientasikan di dalam pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, kita juga harus mengerti ataupun kita dapat belajar sebenarnya dari sejarah gereja bahwa Zwingli ini bukan hanya seorang yang mencintai firman Tuhan, tapi dia juga terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, seorang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani jemaat Tuhan. Bahkan kita dapat mengatakan bahwa Zwingli adalah seorang pastor yang baik. Nah, di dalam pelayanannya kita belajar sesuatu yang penting dari Zwingli. Apa itu? Bahwa Zwingli ini adalah seorang pastor yang selalu mengerjakan tugas pelayanannya dengan segenap hati. Walaupun dia adalah seorang yang ahli di dalam studi Alkitab, dia adalah seorang yang ahli di dalam membaca Alkitab, menafsir Alkitab, tetapi dia tidak pernah memandang tugas dia sebagai seorang pelayan Tuhan di sebuah gereja sebagai hal yang sepele. Dia selalu mengerjakan tugas panggilannya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, pastor di dalam melayani jemaatnya. Nah, maka dalam pelayanan Zwingli berkali-kali dia bersaksi atau berkali-kali dia menegaskan bahwa dia tidak bisa melihat umat Tuhan, gereja Tuhan itu terombang-ambing, gereja Tuhan seperti domba tanpa gembala. Nah, maka Zwingli adalah orang yang sangat tekun di dalam mengajarkan ajaran firman Tuhan. Nah, di dalam pelayanannya Zwingli memang menggunakan banyak waktunya untuk mempelajari firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan. Tentu bukan hanya mengajarkan firman Tuhan di universitas, di seminari kalau sekarang, tetapi dia memfokuskan pengajaran firman Tuhan di jemaat. Nah, maka kalau kita misalnya ada kesempatan misalnya berkunjung ke Swiss dan melihat di salah satu gereja di mana Zwingli pernah melayani di sana, kita akan melihat bahwa dalam gereja dia fokusnya itu cuma satu. Nah, biasanya di gereja-gereja di abad pertengahan itu biasanya dalam gereja itu ada begitu banyak hiasan, ornamen, begitu ya, hal-hal yang menarik perhatian untuk orang-orang zaman sekarang, begitu ya, berbagai macam itu kita menyebutnya itu sebagai icon-icon. Nah, itu biasanya dalam gereja-gereja di abad pertengahan itu banyak hal-hal seperti itu. Tapi Zwingli di gereja yang dia layani, nah dia membuang semua hal yang menurut Ulrich Zwingli itu membuat orang itu nggak fokus di dalam beribadah, sibuk memperhatikan hal-hal yang nggak penting seperti hiasan-hiasan, ornamen-ornamen.
Maka di dalam gerejanya Zwingli itu yang kita lihat adalah satu mimbar. Nah, itu adalah bagian penting karena mimbar itu adalah pusat daripada ibadah, pusat daripada gereja. Maka Ulrich Zwingli dia memperlihatkan melalui gereja yang ditatanya bahwa di dalam gereja yang menjadi sentral itu adalah mimbar. Dan yang kedua, kalau kita memperhatikan di gereja Zwingli itu yang ada ataupun yang menjadi sentral adalah alat-alat sakramen seperti tempat baptisan, alat perjamuan kudus. Nah, seolah-olah Ulrich Zwingli itu dia ingin supaya gereja itu mengerti bahwa ada hal-hal yang nggak tergantikan, ada hal-hal yang nggak boleh terdistraksi. Pemberitaan firman Tuhan dan pelaksanaan sakramen. Nah, itulah yang Zwingli memang kerjakan di sepanjang hidupnya. Dia belajar firman Tuhan, tapi dia juga bukan hanya belajar firman Tuhan, tetapi dia mengajarkan firman Tuhan secara konsisten. Ya, dan Ulrich Zwingli ketika dia mengajarkan firman Tuhan baik kepada jemaat ataupun kepada mahasiswa yang dia ajar, nah karakter dari penyampaian firman Tuhannya itu dua. Pertama, Zwingli itu adalah seorang yang ketika dia mengajarkan firman Tuhan, nah dia berupaya mengupas firman Tuhan sedemikian rupa sehingga yang disampaikan itu adalah firman Tuhan dan penjelasannya. Nah, hal-hal lain itu bagi Ulrich Zwingli adalah sebuah tambahan. Nah, kita sebenarnya menyebut pembahasan yang seperti ini dengan sebutan khotbah ekspositori, di mana sebuah pemberitaan firman Tuhan fokusnya pada teks Alkitab dan maknanya, penjelasannya, dan barangkali ditambahkan aplikasi, tetapi yang paling utama adalah yang orang harus pahami adalah firman Tuhan dan maknanya. Nah, itu yang menjadi fokus pelayanan daripada Ulrich Zwingli. Dan bukan hanya itu, di dalam pelayanan Ulrich Zwingli dia sangat menekankan pembelajaran firman Tuhan secara sistematis, secara holistik. Nah, maka Ulrich Zwingli di dalam pelayanannya memberitakan firman Tuhan, membangun reformasi gereja di Swiss. Nah, setiap kali dia khotbah, dia tidak khotbah sembarangan, tapi dia khotbah secara beruntun. Dia mulai membahas kitab Korintus, dia mulai membahas kitab Matius, berurutan, sehingga jemaat itu diajar bukan hanya memahami Alkitab secara benar, gitu ya, memahami makna Alkitab dengan penuh tanggung jawab, tapi Zwingli juga mengajar jemaatnya memahami Alkitab secara utuh, gitu ya, memahami Alkitab bukan hanya satu bagian saja terpisah dari bagian yang lain, tapi mengajar Alkitab secara keseluruhan. Dan itulah yang barangkali juga hal yang penting untuk orang-orang Kristen pelajari di zaman sekarang. Bagaimana orang-orang Kristen di zaman sekarang seringkali menganggap bahwa firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan itu tidak signifikan, tidak penting. Padahal kalau kita mempelajari, kalau kita melihat bapak-bapak reformasi, kita harus tahu dan sadar bahwa perubahan di dalam diri mereka itu terjadi karena firman Tuhan. Kalau kita mempelajari Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, mereka memiliki kesamaan, walaupun mereka memiliki perbedaan juga. Kesamaannya apa? Mereka adalah orang yang memiliki interaksi dekat sekali dengan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya mereka adalah orang-orang yang memprioritaskan yang namanya belajar firman Tuhan. Nah, ini memang menjadi tantangan untuk orang-orang Kristen di zaman sekarang, bukan? Karena bagi orang-orang Kristen di zaman sekarang, kita sepertinya merasa bahwa mempelajari firman Tuhan itu sesuatu yang tidak mengenakan. Mempelajari firman Tuhan itu sesuatu yang berat. Mempelajari firman Tuhan itu sesuatu yang dipandang bukan tugas orang Kristen pada umumnya. Itu tugas pendeta, itu tugas dosen di seminari misalnya. Nah, jadi orang-orang Kristen di zaman sekarang saya perhatikan kehilangan rasa antusias di dalam mempelajari kitab suci. Dan ini adalah sebuah problem, sebuah akar masalah yang akan membawa orang-orang Kristen kepada degradasi ataupun kepada penurunan. Dan itu terjadi dalam sejarah gereja jikalau kita melihatnya atau mempelajarinya. Nah, itulah sebabnya belajar dari Ulrich Zwingli secara pribadi, orang-orang Kristen harus menyadari bahwa firman Tuhan memiliki
tempat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin mengalami restorasi secara rohani. Kita tidak mungkin mengalami yang namanya pembaharuan di dalam iman tanpa kita memiliki rasa antusias di dalam membaca firman Tuhan. Nah, lebih celakanya lagi, kadang-kadang orang Kristen dia setiap hari sudah tidak membaca Alkitab, dan hari Minggu adalah kesempatan di mana orang Kristen itu mendengarkan firman Tuhan setidaknya 1 minggu sekali. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika kita 1 minggu sekali ke gereja pun seringkali kita tidak fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Kita pulang, kita pergi dengan pikiran yang kosong, pulang pun kita tidak mendapatkan apa-apa. Atau ketika kita dalam gereja, kita barangkali sibuk sendiri dengan pikiran kita. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang kita perlu perbaiki kalau kita ingin hidup kita dan gereja kita mengalami proses yang namanya pembaruan, mengalami yang namanya restorasi, mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, itu sesuatu yang kita tidak dapat abaikan. Bukan hanya gereja perlu mengajarkan firman Tuhan dengan benar, tetapi jemaat pun perlu memiliki rasa antusias di dalam belajar firman Tuhan. Nah, aspek kedua yang tadi kita bicarakan dari Zwingli, memang yang kita dapat pelajari adalah mengenai tugas gereja. Nah, gereja itu memiliki panggilan utama untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, memberitakan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang benar, itu kita sebutnya sebagai ciri daripada gereja yang benar. Nah, gereja yang benar itu memiliki 3 ciri, ya. Pertama, gereja yang benar memberitakan firman Tuhan dengan benar. Kedua, melaksanakan sakramen dengan benar. Ketiga, melaksanakan disiplin gereja dengan benar. Itu 3 ciri daripada gereja yang benar. Nah, maka kalau gereja kita ingin menjadi gereja yang dipandang benar di mata Tuhan, bukan gereja yang menyenangkan dunia, bukan gereja yang menyenangkan telinga manusia, tapi gereja yang dipandang benar di mata Tuhan, kita harus belajar dari Ulrich Zwingli bahwa pemberitaan firman Tuhan, bahwa yang namanya khotbah di gereja, khotbah yang disampaikan di ibadah, khotbah yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan orang percaya, itu pusatnya adalah firman Tuhan. Bukan pikiran manusia, bukan apa yang hamba Tuhan ingin sampaikan, bukan apa yang jemaat ingin dengarkan, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Nah, itu yang kemudian harus digali, itu kemudian harus dipelajari, itu yang kemudian harus diterapkan dalam kehidupan jemaat Tuhan dengan segala konteks dan pergumulannya. Nah, masalahnya apa? Nah, tantangan utamanya adalah seringkali orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang hadir dalam gereja itu seperti apa yang penulis kitab Ibrani tegur dari mereka. Apa itu? Bahwa kebanyakan orang-orang Kristen itu menyukai yang namanya makanan yang mengenakan, makanan lembek, makanan bayi, susu. Tidak menyukai makanan keras, makanan yang lebih dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani jemaat. Dan ini seringkali menjadi tantangan bagi pengurus gereja ketika mereka kemudian harus memutuskan kira-kira pesan firman Tuhan apa yang harus disampaikan kepada jemaat. Nah, godaannya adalah banyak orang seringkali berpikir bahwa kita itu harus membuat ataupun kita harus menyampaikan firman Tuhan yang dipandang relevan untuk jemaat. Nah, di mana kesalahpahaman daripada pemikiran ini? Nah, kita seringkali berpikir ada firman Tuhan yang relevan dan tidak relevan. Padahal seluruh firman Tuhan relevan untuk kehidupan jemaat. Nah, sehingga waktu kita berkata kepada misalnya seseorang ataupun gereja berpikir kita harus menyampaikan firman Tuhan yang relevan untuk jemaat, itu seolah-olah ada bagian firman Tuhan yang nggak relevan. Itu pemikiran yang sangat keliru. Maka kita sebenarnya perlu belajar dari Ulrich Zwingli. Yang harus kita lakukan adalah menyampaikan semua firman Tuhan, keseluruhan firman Tuhan secara utuh kepada jemaat. Nah, maka jemaat juga perlu belajar untuk apa? Untuk terbuka terhadap seluruh pengajaran firman yang disampaikan.
Memang waktu firman Tuhan disampaikan dalam kehidupan kita, kita perlu belajar untuk mengaitkannya dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan ini memang hal yang berbeda. Menerapkan firman Tuhan adalah hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang hamba Tuhan ketika dia berkhotbah, tapi juga dilakukan oleh setiap jemaat ketika dia mendengarkan firman Tuhan, baik di gereja ataupun dalam saat teduh pribadinya. Saat dia membaca firman Tuhan, maka hal pertama yang harus dia tanyakan adalah apa arti makna firman Tuhan ini bagi hidup saya sekarang ini. Dan itulah yang menjadi PR kita dalam diri orang-orang Kristen. Dan itulah artinya merenungkan firman Tuhan, memikirkan arti makna firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam konteks kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ulrich Zwingli adalah Bapak Reformasi. Dia dipakai Tuhan mengingatkan gereja Tuhan, mengingatkan kita sekali lagi tentang apa yang signifikan di dalam kehidupan orang-orang percaya, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah alat anugerah, tapi bukan sembarang alat anugerah. Firman Tuhan adalah salah satu alat anugerah yang utama, yang penting, yang Tuhan berikan kepada kita supaya baik secara individu kita mengalami pembaruan dan secara institusi gereja pun mengalami yang namanya pertumbuhan. Kiranya pembelajaran firman Tuhan hari ini dari seorang bapak gereja bernama Ulrich Zwingli dapat memperkaya pemahaman kita terhadap bagaimana orang Kristen harus menjalani kehidupan dalam dunia ini. Bagaimana gereja harus berkiprah supaya sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian dan sampai bertemu dalam pembinaan selanjutnya. Tuhan memberkati.